terima kasih udah nonton video ini dan terima kasih juga udah subscribe dan support channel gue. Nah, gue mau ngasih tauin ke kalian kalau gue ngebuka YouTube membership, ada satu penawaran yaitu Dunnerbox A1. Jadi basically lo akan mendapatkan video eksklusif tentang pembelajaran bahasa Jerman A1. Dan juga lo akan menjadi yang pertama buat nonton video gue sebelum rilis ke publik. Kalau lo tertarik, silahkan pergi ke home dan klik join. Emang di sini banyak peluang kerjanya, dan di sini banyak banget. Gue waktu itu pas daftar ada ribuan yang open recruitment kayak gitu buat mekatronik ya. Dulu sebenarnya ya balik lagi ke tujuan gue kesini kan, ke Jerman tuh tujuan gue sebenarnya mau kuliah. Oke. Tapi karena kendala biaya dan persyaratan yang sulit, jadi makanya gue Ausbildung dulu gitu kan, sekalian ngumpulin uang juga, terus punya penghasilan sendiri juga. Sebenarnya setelah Ausbildung gue pengennya masih ada rencana mau kuliah sih. Oh, oke. Atau dual studium kalau bisa, kalau bagus, kalau bisa Keren. maunya dual sih. Buat langsung daftar Ausbildung dari Indonesia itu bisa. Karena yang tadi gue bilang di awal, Mau kabur aja dulu ke Jerman tanpa persiapan? Jangan. Sini gue kasih tahu caranya biar bisa punya karir bagus di Jerman. Sebelum berangkat, lo harus paham bahasa Jerman. Nah, di Verba Jerman Edu, lo bisa belajar dari 0 sampai siap interview Ausbildung. Dan yang paling penting, proses Ausbildung harus legal dan aman. Of course, Verba bisa bantu kalian Ausbildung ke Jerman tanpa ribet dan tentunya aman. Jangan buang-buang waktu, siapin dari sekarang. Daftar kursus bahasa Jerman di Verba Jerman Edu buat siapin karir cemerlang kalian di Jerman. For more info, gue kasih link Verba di deskripsi. Dry, los geht. Oke, halo semuanya, herzlich willkommen to my channel. Nama gue Damario Sujono. Di hari yang cerah ini, anjay. Iya, jadi spesifik di video ini gue akan ngebahas tentang Ausbildung Mekatronik. Oke, jadi buat kalian yang ada di kanal gue yang baru awal, yang udah lama ngikutin kanal gue, pasti kalian udah nggak asing lagi sama muka ini. Karena salah satu video gue yang lama itu gue narasumbernya dia di kereta, kalau kalian ingat gitu. Tapi di sana kita ngebahas cuma kayak garis besar Ausbildungnya aja ya, bukan singkat lah ya, bukan spesifik Ausbildung Mekatronik. Nah, di sini beruntung spesifik Akmal punya waktu untuk kita semua. Dia mau sharing-sharing lagi spesifik tentang Ausbildung Mekatronik. Nih, Akmal, gimana kabar? alhamdulillah baik. Lu gimana bang, kabar bang? Baik nih, nggak sabar gue pengen summer. Iyalah, ini udah matahari udah mulai muncul nih. Iya benar. Kemarin kan dia ketutupan awan terus kan. Iya udahlah, pokoknya gloomy banget lah di sini lah. Nah, Oke, buat teman-teman yang nggak tahu di sini nih, bisa tolong diceritain dulu nggak kayak background lu sendiri, lu sekarang kesibukannya apa, terus ya lu datang ke sini awal pakai program apa? Halo semuanya, kenalin nama gue Akmal. Gue sekarang lagi ngejalanin program Ausbildung sebagai mekatroniker di perusahaan NBW. Jadi itu perusahaan ketiga, sejauh ini perusahaan ketiga terbesar di Jerman. Perusahaan energi ketiga terbesar di Jerman. Gue datang ke sini tahun 2022 Januari sebagai FS Shutler. Jadi dulu gue pernah kerja sama orang-orang yang disabilitas. Dan di saat gue kerja, gue juga sambilan ngelamar Ausbildung dan dapat Ausbildung Mekatronik ini. Jadi gue sekarang lagi di tahun kedua Ausbildung. Baru aja kemarin tuition Prüfung. Tuition Prüfung gimana? Baru banget kemarin. Aman gak tuh? Ya nggak tahu lah. Yang penting lumayan susah sih, lumayan susah lah. Maksudnya bukan gue doang yang bilang susah, tapi orang Jermannya sendiri. Mereka udah bilang susah, jadi ya wajar aja lah kayak. Kalau buat gue juga susah. Tapi ke depan ada next Prüfung lagi kapan? Next Prüfung lagi nanti sih 2 tahun lagi. 1 tahun setengah lah, 1 tahun setengah. Itu Abschlussprüfung, jadi UAS lah. Kalau kemarin kan UTS, nanti ada UASnya. Oke, menarik. Nah tadi kan lo kan sempet bilang lo di perusahaan NBW kan, perusahaan energi. Kenapa sih lo pilih perusahaan itu sebagai tempat Ausbildung lo?
Sebenarnya dulu gue juga apply ke beberapa perusahaan besar ya, kayak Bosch, kayak Siemens, kayak DB yang ini kereta lah. Terus ke perusahaan ThyssenKrupp juga kalau lo tahu. Tapi mereka ada juga yang terima lamaran, terus pas interview ada yang gagal gue. Dan kebetulan di NBW gue diterima, dan gue lihat, gue research lagi, ternyata NBW itu perusahaan besar juga. Gitu kan. Dan lo research juga gajinya kan. Dan itu udah pasti. Dan gue lihat juga prospek kerja ke depannya gitu kan. Karena kan dia kan perusahaan energi gitu kan. Kayak kita setiap hari pasti butuh elektrik, butuh listrik, butuh haicung ibaratnya gitu kan. Jadi kayaknya perusahaannya bakal bertahan lama lah gitu dibanding kayak perusahaan, misalnya perusahaan otomotif gitu kan. Sekarang kita lihat sendiri kayak banyak kayak dari Volkswagen atau Audi, mereka nutup stella-stellanya, nutup banyak tempat karena ya krisis gitu loh. Lagi inilah, lagi kondisi lagi tidak baik lah. Nggak cuma di Indonesia doang yang kondisinya lagi nggak baik. Betul. Di sini ya walaupun nggak baik, tapi ya masih agak terangan lah dibandingkan Indonesia. Betul. Nggak sepanas di Indo lah ya. Keren gue lu pengen bilang gas di Indo. Terus itu ngeri. Iya, oke. Oh mungkin lu belum sempat bilang mungkin ke teman-teman, Ausbildung lo tuh spesifik tuh di bidang apa? Di bidang mekatronik tuh, jadi itu sebenarnya mekatronik tuh lumayan baru ya. Jadi ditemuinnya tuh, bukan ditemuin sih, kayak baru terkenalnya itu di tahun 2000-an gitu, 2010 gitu kan. Dan itu tuh gabungan dari mekanik dan elektronik gitu. Jadi digabung. Jadi gue belajar tentang elektro dan belajar tentang mekanik juga, kayak besi segala macamnya lah. Ya. Kira-kira lo masih ingat gak awal lo apply ke Stella ini, itu persyaratannya itu apa aja sih? Persyaratannya dulu ya. Iya. Sebenarnya kalau itu persyaratan bener-bener ini banget ya, tergantung perusahaannya. Kayak itu tuh bener-bener pasti beda-beda gitu loh. Pertama itu tuh tergantung Bundesland, terus juga tergantung seberapa besar perusahaan. Biasanya semakin besar perusahaan semakin tinggi juga kualifikasinya gitu kan. Kebetulan gue dulu kayak yang paling utama itu sertifikat bahasa Jerman, itu udah pasti. Oke. Level lo apa? Dulu sebenarnya mereka mintanya gue B2. Tinggi tuh. Iya. Tapi gue kebetulan waktu itu punya B1. Tapi mereka nge-ACC gue karena gue dulu ada backgroundnya di Indo. Karena gue dulu SMK kan. SMK-nya gue SMK penerbangan. Mereka tuh menarik gitu loh. Mereka tertarik kayak, ini apa SMK penerbangan? Sedangkan SMK penerbangan tuh nggak ada di sini. Di Jerman tuh nggak ada SMK penerbangan. Makanya mereka pas interview gue waktu itu kayak penasaran. Jadi gue ceritain SMK penerbangan tuh apa. Kayak gue ceritain apa aja kegiatannya kayak gitu kan. Terus juga pas lagi interview, kenapa gue bisa diterima? Karena pas lagi di interview gue ditanya kayak, setelah di interview ini kan gue kan nggak langsung masuk Ausbildung kan. Jadi ada jangka waktunya sampai gue masuk Ausbildung. Mereka nanya kalau di jangka waktu ini sebelum masuk Ausbildung mau apa yang mau dilakuin gitu loh. Gue bilang gue mau ngambil B2, mau ngambil sertifikat B2. Sebenarnya mereka nggak minta, cuma mereka oke aja dengan B1. Mereka tuh lihat dari kemampuan bahasanya. Jadi kemampuan pada saat interview ya. Iya betul. Jadi bukan cuma kertas gitu loh. Tapi dilihat dari cara langsungnya kayak gimana. Gue bilang gue nanti bakal bikin sertifikat, bakal ngajuin sertifikat B2, dan mereka pikir itu bagus gitu loh kan. Dan gue ngelakuin itu. Sebenarnya mereka nggak nagih itu pas gue masuk Ausbildung, cuma tetap gue lakuin gitu loh. Tapi lo udah punya sertifikat B1 dong berarti ya? B1 gue udah punya dari Indo, dari sebelum berangkat. Dari Gute ya. Oke. Waktu itu walaupun sempat fail ya, cuma ada coba lagi ya. Iya. Oke, selain bahasa, persyaratan dokumennya apa lagi? Dokumennya kayak Realschul Abschluss itu kan kita udah pasti punya semua kan. Kayak ijazah SMA yang udah di translate, yang udah dianarkan juga. Itu terus juga udah sih itu doang. Kayak mereka tuh persyaratannya nggak sulit lah ya. Nggak ada batasan umur, nggak ada batasan tinggi badan juga. Mata minus? Oh itu juga enggak. Itu enggak ya? Tenang aja. Gigi bolong juga nggak apa-apa kok. Status single? Oh kalau itu punya anak juga boleh. Lu nggak tahu. Lu nggak tahu lu emang beneran punya anak. Sebenarnya temen gue juga ada bang yang udah tua gitu, yang umurnya udah 30-40 tuh ada yang Ausbildung.
Dan udah punya mereka anak tuh ya? mereka tuh nggak masalah. Yang penting mungkin itu bakal jadi pertimbangan mereka kan, kayak kalau udah punya anak atau kayak udah tua itu bakal jadi pertimbangan mereka. Cuma secara kualifikasi itu boleh gitu loh, itu boleh-boleh aja. Oke, Gitu. sip. Dan lo ngejawab juga pertanyaan gue yang udah gue susun, kayak seberapa penting bahasa Jerman, terus level berapa. Tapi tadi lo udah bilang bahwa levelnya itu sebenarnya B2 tapi B1 exception karena interview lo merasa kayak mereka oke nih bisa nih. Gitu. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Terus bagaimana sih cara mencari perusahaan Ausbildung lo waktu itu tuh dapat perusahaan lo itu dapetnya dari mana? Dulu gue dari website ya. Tapi sebenarnya ya basically ya, semua perusahaan besar atau semua perusahaan lah, pasti semua ada website karirnya sendiri. Kayak misalnya kan perusahaan gue NBW. Jadi tinggal search aja NBW terus tambahin karir. Dan itu udah pasti ada. Kayak Bosch juga. Bosch tambahin karir, itu udah pasti ada. Terus Siemens juga, semua tuh kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya banyak juga website kayak apa ya? Kayak maklernya website lah. Kayak jadi dia ngumpulin semua. Kayak ausbildung.de bukan? Iya, ausbildung.de. Terus juga ada Stepstone juga. Itu juga sama. Jadi dia ngumpulin. Lu tinggal nyari misalnya mekatronik, nanti mereka yang ngumpulin perusahaannya kayak gitu. Oke. Menarik. Selama lu akhirnya dapet stelle atau enggak tempat di NBW ini, lo udah interview berapa kali sama unternehmen yang lain, sama company yang lain? Apa cuma satu NBW aja terus gue dapet? Kebetulan gue waktu itu kan apply ke beberapa tempat, cuma belum ada jawaban yang positif waktu itu. Dan kebetulan NBW yang pertama. Dan waktu itu sebenarnya gue sempet ditanyain boleh interview lewat video call atau mau langsung gitu kan. Sedangkan dulu gue tinggalnya di Hessen dekat Frankfurt. Jauh. Dan NBW di sini di Altbach gitu kan, di dekat Stuttgart. Dan tapi gue tetap mau ngambil yang interview langsung karena gue pengen nyobain gitu kayak gimana rasanya, dan buat nyari pengalaman aja. Dan mereka ngeliat effort lu juga kan? Dan mereka ngeliat itu juga. Sampai HRD-nya yang dulu interview gue, sampai gue kan masuk Ausbildung, kan kita kayak ada pertemuan gitu kan hari pertama Ausbildung. HRD-nya tuh kenal gue karena, kamu yang waktu itu datangnya dari jauh itu ya. dia inget gue karena gue datang dari Hessen gitu kan. Dari Merken ya. Dari kayak di checklist. Mereka inget sama gue gitu kan. Siap. Gitu sih. Nah, sekarang gue pengen masuk ke bagian yang lebih spesifik, ngebahas tentang mekatronik lo nih, Mal. Seperti apa sih keseharian seorang Azubi mekatronik di Jerman? Kesehariannya ya, jadi kebetulan kalau di perusahaan gue di NBW atau kebanyakan perusahaan teknik ya, kalau atau jurusan teknik, kalau Ausbildung, mereka ngejalanin yang namanya Grundausbildung. Grundausbildung itu jadi kita jalan atau pergi ke Bildungszentrum di mana kita belajar basic teknik. Gitu. Jadi kalau di perusahaan gue itu selama 18 bulan, jadi 1,5 tahun. Cuma rata-rata perusahaan yang lain kan kolega-kolega gue mereka pada 1 tahun doang gitu. Jadi itu balik lagi ke perusahaan masing-masing. Kenapa beda? Itu balik lagi ke perusahaan masing-masing, kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi kayak di kasus lo 18 bulan berarti? Di kasus gue 18 bulan, teman gue ada yang 12 bulan doang. Cuma sebenarnya kalau secara benefit menurut gue lebih dapat benefit banyak gitu loh, karena di 18 bulan ini mereka yang 12 bulan mereka benar-benar belajar Grundausbildung doang. Jadi belajar basic teknik kayak gimana cara ngukur besi atau ngukur lubang seberapa besar kayak gitu di suatu benda kerja. Mereka belajar cara ngikir, cara ngebor, cara ngelas enggak, terus juga cara motong kabel listrik yang benar, cara bengkokin kabel listrik yang benar, kayak gitulah. Lu pengen jadi pesulap gimana? Ya, bengkokin. Beda kalau itu beda. Oke. Dan kebetulan gue kan ada ekstra 6 bulan nih ceritanya. Kalau yang itu di 12 bulan pertama, di 6 bulan berikutnya, nah gue itu ada kursus-kursus tambahan. Yang dari situ gue dapet sertifikat kayak pneumatik atau PLC. Lu tau PLC kan? SPS kalau bahasa Jermannya. Pneumatik gue tau. Pneumatik, PLC, terus juga ngelas juga. Itu ada kursusnya juga.
Terus juga apa lagi ya? Tentang elektro juga itu ada kursusnya juga dan dapat sertifikatnya itu juga. Kayak gitu. Iya, iya. Dan jadi gue selama 18 bulan gue belum ke perusahaan. Jadi belum kerja di perusahaan. Jadi benar-benar ke Bildungszentrum sama ke Schule. Jadi di Schule kita belajar teori, Bildungszentrum kita belajar praktik sama teorinya secara nggak langsung gitu kan. Oke. Gitu. Jadi gue selama ini belum ke perusahaan. Nanti setelah 18 bulan baru gue boleh ke perusahaan gitu. Menarik sih ketika lo daurnya lebih panjang 18 bulan, tapi 6 bulan terakhirnya itu lo dapat sertifikat yang betul. bisa menunjang lo nanti buat Weiterbildung atau apa itu. Menarik sih. Iya. Oke, lo tahu nggak sih perbedaan magang? Gue nggak tahu, gue nggak yakin lo pernah magang di Indonesia juga ya. Pernah nggak sih lo magang? Pernah ya. Apa sih bedanya lo magang di Indonesia sama di Jerman? Kalau gue dulu kan magang pas SMK ya. Itu gue magang di GMF, Garuda Maintenance Facility di Soekarno. Dulu gue kerjanya shift juga. Di sini juga gue ada yang kerjanya shift juga. Tapi gue belum bisa ngebandingin karena gue belum turun langsung ke perusahaan. Gitu loh. Cuma kalau dulu kan gue kan kerjanya ya gue nge-repair kayak ganti oil engine oil kayak gitu, terus kan pompa ban pesawat kayak gitu-gitulah, ngeganti ban pesawat, ngeganti engine kayak gitu kan. Kalau di sini, kalau dari cerita kolega-kolega gue ya, jadi nanti kita bakal banyak Abteilung ya, jadi kayak banyak, jadi kan dalam satu perusahaan tuh banyak departemennya gitu kan. Jadi gue nanti bakal di rolling misalnya di departemen mana kayak gitu kan. Jadi setiap departemen itu juga punya Aufgabe yang berbeda-beda gitu. Iya, tugas yang beda-beda gitu ya. Jadi tapi secara nggak langsung kita ngikutin apa yang, jadi kita pasti kan ada ketuanya gitu kan, ketua kelompok itu dari perusahaannya, jadi dia udah karyawannya gitu loh. Jadi kita ngikutin mereka dan kita bakal ngerjain kayak apa yang mereka suruh dan tapi kita nggak dikasih tanggung jawab penuh. Jadi kita cuma ngikutin, terus misalnya mereka bilang ganti nih baut ini diganti terus dibuka, nah itu kita yang ngerjain. Dari situ kita belajar juga gitu kan, kayak gitu sih. Jadi kita dikasih pekerjaan cuma nggak dikasih tanggung jawab penuh, kayak gitu secara nggak langsung. Ja, benar. Oh, Entschuldigung. Kannst du bitte die andere Platz sitzen? Wir haben die Rekord machen. Was für ein Rekord? Für uns. Ja, wir machen Video. Wir machen ein Video machen. Hier ist, jeder kann sitzen. Ich weiß. Aber ihr beides hast schon hier. Reservieren geht nichts hier. Ja, ich weiß, aber es gibt die andere Platz. Wir sitzen hier seit 30 Jahren. Wir sind hier seit 30 Jahren. Ich weiß. Aber das ist nur die Frage. Wenn du noch bist, dann das ist okay. Wir spielen Boccia da, deswegen. Oh, okay. Dann. Verstehst du mich? Wir spielen Boccia. Und hier, wir sind seit 30 Jahren. Ja, ist Kann okay. jeder sitzen. Alles klar, ja. Aber das ist nur die Frage. Anders machen. Hier ist verboten, Video machen. Verboten? Ja. Wo steht der? Steht überall. Wo? Überall. Ja, ein Mensch darfst du nicht. Ihr beide könnt aufnehmen, was ihr wollt machen. Ja. Aha. Aber wir spielen Boccia hier. Ja, wir nehmen ja nicht von anderen Leuten. Ja, dann ist es okay. Ja, das passt. Hah? Ja, okay. Alles gut. Ya. Oke. Ya, coba kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, terus Ini lanjut videonya bang. iya masih lanjut, nggak apa-apa. Biar kita lanjut. Oke. Sebentar ya, ini agak intermezzo. Oke, jadi kembali lagi ke topik. Jadi seberapa apa aja sih materi yang lo pelajarin pada saat lo Ausbildung sebagai mekatronik? Jadi kan gue berangkat ke Schule juga kan. Di Schule gue belajar kayak basic lah bahasa Inggris, belajar Deutsch juga, terus belajar ekonomi. Tapi ada juga pelajaran tambahan kayak belajar elektro, tentang mekanik juga. Dan di situ juga gue ada sedikit prakteknya lah, kayak misalnya kita ngebuat suatu rangkaian kayak gitu-gitu. Itu kita ngelakuin juga di sekolah gitu. Tapi sebenarnya ya kita lebih fokus ke kayak elektro sama mekanik sih. Lebih banyak belajar itu sih. Jadi kita nggak ada kayak cuma
matematik atau fisika doang atau kimia doang. Tapi kita ada di pelajaran suatu mekanik dan di situ ada semua, kayak ada fisikanya, ada kimianya juga. Jadi Oke. nyatu semua kayak gitu. Iya. Gitu sih. Menarik. Lo digabungin nggak kayak magang sama praktek tuh bedanya tuh berapa sih? Magang atau Maksudnya kayak durasinya, perbandingannya kayak lu seminggu magang sekolah. sekolah, seminggu lagi praktek. Oh iya. Kalau gue jadi 3 hari gue kerja, 2 hari sekolah. 3 hari kerja, 2 hari sekolah, kayak gitu sih pembagiannya. Jadi bukan namanya Teilunterricht gitu kan. Jadi dalam seminggu itu gue dibagi dua kali sekolah, 3 hari kerja, 2 hari sekolah, 3 hari kerja gitu. Lange Zeit ist egal. Oke. 2 hari sekolah, 3 hari kerja gitu. Betul. Gitu terus ya berarti. Gitu ya? terus kalau gue. Oke. Terus lo kan di situ kan digaji kan ya, gaji NBW. Kira-kira kalau boleh share ke teman-teman nih, gaji rata-rata Ausbildung Mechatronik di Jerman tuh berapa sih? Ya, sebenarnya gaji teknik itu di bagian teknik ya, secara umum itu lumayan di atas rata-rata gitu loh. Tapi itu balik lagi ke seberapa besar perusahaannya, terus juga di Bundesland mana gitu kan. Jadi itu benar-benar kayak bakal kayak ombak lah. Jadi itu bakal ada perbedaan gitu. Kebetulan di gua kisarannya dari 1.200 sampai 1.400 lah neto. Jadi bersihnya 1.200 sampai 1.400. Dan itu setiap gitu. tahun tuh naik terus ya? Dan itu ada kenaikan 100 euro. Oke. Lumayan sih. Tapi di sini juga kayak kalau ada inflasi kayak gitu mereka juga aware kok. Jadi kalau ada inflasi pasti otomatis bakal naik juga gitu loh. Secara umum sih itu sih kayak gitu. Oke, menarik. Inflasi naik berapa persen ya? Lo tahu nggak per tahun di Jerman? Gue nggak tahu sih kalau itu. Cuma dulu ya gue pas awal banget gue dapet kontrak itu tuh gaji gue kan pokoknya gue dapat gaji segitu. Pas gue masuk cuma gaji gue naik sekitar 200 euro. Oh oke. Jadi kayak itu karena inflasi, karena kata mereka terus juga karena ada demo waktu itu. Jadi dinaikin lagi. Jadi beda 200 euro daripada yang ada di kontrak gitu loh. Oke. Kayak gitu. Oke. Menarik. Pertanyaan lain nih tentang kayak pengalaman lu nih. Sekarang kan lu udah 2 tahun kan. Apa sih kayak tantangan terbesar lu ikut program Ausbildung Mechatronik di Jerman? Tantangannya? Iya. Kayak yang pertama udah pasti bahasa sih. Karena apalagi di bagian teknik ya, jadi bahasanya juga bahasa teknik gitu loh. Jadi lebih dalam lagi, lebih sulit lagi. Dan juga kayak apa ya, gue bingung sih, kayak di Indo tuh gue nggak terlalu banyak ngungkapin pendapat gitu loh. Sedangkan kalau di sini di Jerman mereka tuh berani banget ngungkapin pendapat walaupun mereka kadang nggak tahu sepenuhnya gitu loh. Sedangkan kalau di Indo kayak gue mikirnya kalau gue nggak tahu sepenuhnya gitu loh, gue mending diem gitu loh, karena daripada ngomong kayak nggak jelas gitu kan. Tapi sedangkan kalau mereka tahu dikit ya mereka tunjukin yang mereka tahu gitu loh. Nggak masalah, walaupun salah juga mereka nggak takut. Sedangkan kalau gue takut salah, sebenarnya itu kekurangan juga sih gue mikirnya kayak gitu. Cuma dari situ gue belajar juga kayak mereka tuh kayak gini, mereka tuh bodoh amat gitu loh. Kalau gue mau ngomong itu ya gue ngomong itu, mereka mikirnya kayak gitu. Iya. Itu salah sih. satu Itu yang perbedaan itu sih, kayak apa di culture lah ya. Culture ya di Indonesia sama di Jerman sih. Kalau di Indonesia kita takut untuk bertanya gitu kan ya. Iya. Takut untuk salah lah ibaratnya. Kalau di Indo, kalau di sini ya mereka bodoh amat kayaknya. Iya. Kayak gitu. Benar. Itu sih satu tantangan terbesar lo ya. Iya. Menarik. Nah terus bagaimana sih cara lo beradaptasi dengan lingkungan kerja sekitar lo itu? Kebetulan di perusahaan gue semuanya orang Jerman ya. Dan untungnya mereka ya kayak solid lah, terus juga kayak respect juga, kayak mereka kadang suka nanya kabar kayak gitu-gitu, sering nanya-nanyain, terus sering nanya tentang Indonesia kayak gitu-gitu lah. Iya. Aduh bentar, kayak ramai banget nih anak kecil ya sini. Gue skip dulu kali ya? Iya. Gue skip dulu ya, bentar. Pindah aja kali bang. Karena tadi sepi banget, kosong. Iya. Anjir. Maaf ya. Banget tadi. Sini lu masih nyala kan? Tahu. Oke, kayaknya sih masih. Coba ngomong.
Halo. Oke, masih. Oke. Kalau guys, Diulang lagi aja kali. iya boleh. Teman-teman sorry tadi tiba-tiba situasinya tidak kondusif. Tapi nggak apa-apa, kita coba lanjut lagi ya Mal ya. Boleh. Tadi kan gue ngebahas tentang tantangan terbesar lo selama Ausbildung als Mechatronic kan. Iya. Dan tadi lo bilang bahwa culture di Indonesia, dan gue juga setuju sama hal itu, culture Indonesia yang kita takut salah, sementara di sini kayak biarin salah, yang penting ngomong aja gitu, pede aja kan. Pede dan bodo amat lah ibaratnya. Benar. Nah, selama 2 tahun ini, apa sih keuntungan yang lo rasakan ikut program Ausbildung Mechatronic di Jerman? Yang udah pasti ya dapat gaji lah ya. Dapat gaji. Money. Oke. Terus juga kita belajar ini kultur kerjanya orang Jerman. Kultur kerja orang Jerman, terus juga koneksi dengan orang-orang Jerman itu sendiri. Wait, kultur orang Jerman. Emang kayak gimana emang kultur orang Jerman? Kayak mereka tuh sebenarnya ya itu yang pertama gue bilang juga, yang pernah gue bilang tadi, kayak mereka tuh berani banget ngungkapin pendapat. Kayak PD-nya tuh tinggi banget, walaupun mereka nggak tahu 100% ya bodo amat gitu loh. Iya. Yang penting gue ngomong, yang penting gue ngungkapin pendapat gue, dan menurut gue itu keren banget menurut gue. Karena gue nggak bisa itu. Karena gue belum bisa mungkin. Oke. Dan juga kayak mereka tuh bener-bener, mungkin gue nggak ngeliat dari kolega gue ya, tapi gue ngeliat secara general gimana perusahaan atau gimana di Bildung Sentrum gue itu mengadakan, misalnya kayak kita tuh ngerjain sesuatu nih, mereka tuh bener-bener terkonsep gitu loh. Dan juga kayak mereka tuh aware banget tentang keselamatan gitu loh. Kayak keselamatan kerja itu paling penting. Misalnya gue pakai obeng, dan obengnya tuh sebenarnya nggak cocok, tapi sebenarnya nggak apa-apa pakai obeng itu, cuma nggak cocok sebenarnya. Kayak guru gue bilang jangan pakai itu, pakai obeng yang satunya lagi gitu loh. Karena obeng yang satunya tuh lebih bagus buat dipakai, lebih cocok, lebih sihir juga gitu loh, kayak gitu. Kayak hal-hal kecil kayak gitu juga mereka aware banget gitu loh. Gue sebenarnya nggak bisa ngebandingin kayak di Indo tuh kayak gimana, cuma itu yang gue tahu sih sejauh ini kayak gitu. Dan spesifik di bidang lo mekatronik, lo sempat punya temen gak kayak yang mekatronik di Indonesia atau di mana? Udah sempet ada kenalan gak, terus lo bisa nge-compare gak kayak mekatronik di sini sama mekatronik di Indonesia gimana? Gue sempet ada kenalan sih, tapi dia di sini kuliahnya waktu itu. Jadi gue nggak ada kenalan yang dianya di Indo. Gue ada kenalan yang dia kuliah di sini dan udah kerja di sini juga sih. Jadi gue nggak ada perbandingan yang secara langsung gitu. Tapi ya gue setuju, maksudnya realitanya Ausbildung kan mostly kan digaji kan. Dan untuk orang yang baru lulus SMA, SMK, terus udah bisa dapat penghasilan dan itu legal dan punya prospek karir yang lumayan bagus juga. Betul. Itu menurut gue juga salah satu keuntungan yang berharga sih. Bener sih. Iya. Prospek karir bener banget sih. Nah ini lanjut ke bagian gue yang terakhir nih, peluang karir setelah Ausbildung. Lo kan udah 2 tahun kan? Rencana lo Ausbildung mau berapa lama? 5 tahun? Wes, 5 tahun. Gitu. Lama amat. Sebenarnya kan kalau Ausbildungnya di kontraknya itu 3,5 tahun kan. Tapi bisa dipercepat jadi 3 tahun. Tapi itu bisa dipercepat kalau nilai gue bagus, dan kalau mereka tuh ada penilaian sikap juga, penilaian sikapnya bagus, penilaian nilai di sekolah juga bagus, jadi gue bisa dipercepat 6 bulan kayak gitu. Jadi Verkutsung ya? Verkutsung benar. Jadi ya kalau nggak 3 tahun ya 3,5 tahun gue bakal selesai gitu loh. Dan nanti misalnya gue udah UAS, ujian terakhir, dan itu dinyatakan lulus, itu gue nggak lama, kayak seminggu atau 2 minggu kemudian langsung dikirim kontrak sama perusahaan. Kalau emang gue bakal diambil. Wait, kontrak apa nih? Full time? Kontrak, Mitarbeiter. Atau Weiter Enggak, Mitarbeiter. Karyawan, jadi kontrak sebagai karyawan. Karyawan NBW guys. Dan tapi itu balik lagi. Money. Tapi lu belum tentu juga langsung dapat. Tapi itu balik lagi, kayak lu tuh selama Ausbildung bagus nggak kinerjanya, suka telat atau enggak, atau sakit-sakitan mulu enggak, atau nggak tahu lah, tidur nggak ya, tiduran atau mabok di tempat kerja, kan ada juga yang kayak gitu. Nggak bisa dong, bisa emang. Ada yang kayak gitu ceritanya, gue dengar dari kolega. Masa lu di factory lagi ngelas lagi enggak di situnya, mungkin di bagian yang kantor kayak gitu kan. Kantor? Ada juga.
Gue pernah dengar dari cuma Oke. nggak di perusahaan gue sih, cuma Oke. itu secara general katanya dulu pernah ada yang kayak gitu. Jadi itu masuk ke penilaian. Nanti setelah UAS, kalaupun nilainya cukup, lulus misalnya, dan itu langsung dikasih kontrak sama Menarik mereka. sih. Kayak Gue gitu. nggak tahu apakah setiap perusahaan kayak gitu ya, tapi jujur NBW keren juga ya, lumayan ya. Maksudnya prospeknya jelas gitu ya. Iya benar-benar. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang gue susun, tapi lu udah jawab semua itu, kayak bagaimana peluang kerja setelah lulus program ini, dan lu bilang lu bisa lanjut lagi kerja jadi full time di NBW. Apakah ada kesempatan langsung mendapatkan kontrak? Jawabannya iya. Bisa langsung dapat kontrak dengan alasan atau dengan kriteria-kriteria yang Syarat tadi tertentu, benar. Akmal udah ngasih tauin ke kita. Jadi ya kalau mau dikasih kontrak atau enggaknya itu balik lagi ke diri sendirinya. Kalau emang bagus selama Ausbildung dan kayak ikutin peraturan kayak gitu, nggak ngelanggar apapun kayak gitu, ya mereka nggak ada alasan buat nolak kita Benar. jadi karyawan gitu loh. Gue pengen nanya dari kalau sendiri nih spesifik, plan lu ke depan tuh gimana sih? Maksudnya apakah lo nanti mau langsung ambil full time atau pengen Weiterbildung? Dulu sebenarnya ya balik lagi ke tujuan gua kesini kan, ke Jerman tuh tujuan gua sebenarnya mau kuliah. Oke. Tapi karena kendala biaya dan persyaratan yang sulit, jadi makanya gue Ausbildung dulu gitu kan, sekalian ngumpulin uang juga, terus punya penghasilan sendiri juga. Sebenarnya setelah Ausbildung gue pengennya masih ada rencana mau kuliah sih. Oh, oke. Atau dual studium kalau bisa, kalau bagus, kalau bisa Keren. maunya dual sih. Gitu. Orang yang suka belajar nih, gue suka. Masih pengen. Itu emang dari orang tua pengen lo kuliah atau lo sendiri yang pengen? Dorongan dari orang tua sama kakak gue, iya sih, suruh kuliah. Cuma emang gue juga kebetulan lagi pengen juga. Maksudnya keinginannya tuh masih ada. Dan gue pikir selama keinginan masih ada, makanya gue pengen, nggak mau gue stop gitu loh. Takutnya kalau gue berhenti, terus nanti misalnya gue butuh gitu loh. Ini misalnya bachelornya kayak gitu, terus gue udah males gitu kan. Dan itu sulit menurut gue. Jadi makanya selama gue masih ada kemauan, jadi gue hajar aja terus. Keren. Kalau emang bisa gitu kan. Keren. Gue yakin teman-teman di sini bisa dapat beberapa hal yang bermanfaat sih dari video ini. Karena gue sendiri mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat di video ini. Semoga ya. Iya, Mal. Mungkin bagian terakhir nih Mal, gue pengen untuk closing, lo bisa ngasih tips nggak ke teman-teman di sini yang mungkin mau ke Jerman, ambil Ausbildung, entah itu awalnya FSJ atau au pair, tapi plan kedepannya Ausbildung sebagai mekatronik di Jerman, kira-kira ada tips dan saran nggak buat mereka? Sebenarnya ya, buat langsung daftar Ausbildung dari Indonesia itu bisa. Karena yang tadi gue bilang di awal, gue tuh pas apply ke perusahaan NBW, mereka tuh nawarin kan, antara video call atau datang ke sini langsung. Dan berarti kemungkinan walaupun kita di Indonesia berarti bisa dong video call interviewnya. Bener, tapi Bewerbung langsung, ya lu kan CV lu kan lu cantumin alamat lu kan di Jerman. Iya. Iya kan? Iya. Itu mungkin juga jasa jadi Mungkin salah itu satu. iya betul. Itu bakal dipertimbangkan sama perusahaan, cuma itu tuh mungkin gitu loh. Oke. Dan soalnya gue pernah ada cerita, teman gue juga ada yang kayak gitu, walaupun bukan di bagian teknik ya, tapi dia dari Indo Ausbildung interview langsung sini. Cuma gue sering bilang sama teman-teman gue yang sering nanya juga di Instagram kayak gitu, gue tetap nyaranin kayak ke Jerman, pertama di Indo belajar bahasa Jerman dulu udah pasti gitu kan, A1, A2, atau kalau bisa sampai B1, terus ke sini au pair atau FSJ dulu, karena dari au pair sama FSJ itu udah banyak banget benefitnya menurut gua, karena lu belajar bahasa Jerman, terus di sini ya lu belajar langsung lah ibaratnya gitu loh, terjun ke lapangan langsung, bukan cuma di tempat kursus belajar undu kayak gitu-gitu doang, tapi lu kesini lu ngedengar langsung di DB pengumuman tuh kayak gini, di stasiun tuh kayak gini, kadang kan beda gitu kan, Ngedengar orang tua berceweran. Ya itu juga diusir gitu. Udah 30 tahun tinggal sih. Terus Bentar, kita rewind dulu tadi video yang tadi. Oh, Entschuldigung. Kannst du bitte die andere Platz sitzen? Wir haben die Record machen. Was für ein Rekord? Für uns. ya makan video. Wir machen ein Video machen. Hier ist, jeder kann sitzen. Ich weiß. Das heißt Aber ihr beides hast schon hier. Reservieren geht nichts hier. Ja, ich weiß, aber es gibt die andere Platz. Wir sitzen hier seit 30 Jahren. Wir sind hier seit 30 Jahren. Ich weiß. Aber das ist nur die Frage.
Wenn du noch siehst, dann das ist Wir okay. spielen Boccia da, deswegen. Oh, okay, okay. Dann, Verstehst du mich? Wir spielen Boccia. Und hier, wir sind seit 30 Jahren. ja, ja, ist Kann okay. jeder sitzen. Alles klar, ja. Aber das ist nur die kannst du Frage. anders machen. Hier ist verboten, Video machen. Verboten? Ja, Wo steht der? steht überall. Wo? Überall. Ja, ein Mensch darfst du nicht. Ihr beide könnt aufnehmen, was ihr wollt machen. Ja. Aha. Aber wir spielen Boccia hier. Ja, wir nehmen ja nicht von anderen Leuten. Ja, dann ist ja okay. Ja, ja. Das passt. Hah? Ya, oke. Iya. Untung kameranya nggak gue kasihin ke muka dia. Oke, oke, Terus juga kayak itu sih, kayak ya berusaha terus aja. Karena di sini tuh mungkin orang di Indo mikirnya kayak di sini tuh gampang dapetin ini itu, terus juga di sini gaji misalnya 2 digit atau lebih enak hidupnya. Ya sebenarnya plus minus lah ya. Mereka nggak tahu aja aslinya kayak di sini kayak gimana gitu kan. Struggle-nya di sini kayak gimana. Iya. Mungkin bakal tahu kalau emang udah langsung datang ke sini. Oke. Tapi juga kayak emang di sini banyak peluang kerjanya. Dan di sini banyak banget. Gue waktu itu pas daftar ada ribuan kayak yang open recruitment kayak gitu buat mekatronik ya. Cuma itu balik lagi kan ke kualifikasi diri lu sendiri kayak gimana. Jadi kayak sebisa mungkin kalau ada sertifikat bahasa Inggris kayak gitu, itu juga Cantumin sertifikat kayak praktikum, Iya. kayak OJT kayak gitu, itu penting kumpulin dan itu bakal jadi bahan pertimbangan buat perusahaan juga gitu loh. Jadi emang banyak banget open recruitment. Cuma itu balik lagi ke diri sendiri dan seberapa besar usaha lu juga gitu loh. Mantap. Tips yang sangat berharga dan bermanfaat. Jujur, iya. Apalagi sertifikat-sertifikat gitu kan. Penting untuk kalau kalian punya sertifikat apa, pengalaman apa. Seminar juga itu Seminar benar juga itu juga. penting. Sip. Oke Mal, itu aja paling untuk video ini spesifik Ausbildung Mekatronik di Jerman. Sekali lagi makasih Mal buat waktunya, nyempetin sama-sama, waktu Mal. hari Sabtu. Walaupun gue tahu lu sibuk bentar lagi mau bukber kan. Betul. Kan gue juga bukber ya. Lu ikutin. Iya gitu. Oke, teman-teman, semoga kalian bisa mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat seperti biasa di video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena dengan kalian mengeklik subscribe, klik tek, itu udah sangat ngebantu gua dan membantu channel ini untuk terus berkembang, ngasih info-info seputar pendidikan di Jerman. So, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Buat Oke. thumbnail. Thumbnail gimana? Nah gimana? Kalau gue biasanya thumbnail tuh ini